Pernah nggak sih kamu dalam sehari meluangkan waktu sebentar aja untuk merenungkan mau dibawa kemana masa depan kamu? Atau nggak usah jauh-jauh deh berpikir, tapi setelah tamat ini, kamu mau kemana? Dan mau melanjutkan sekolah di mana? Kalau begitu, kamu nggak bisa jawab pertanyaan itu, coba deh. Bentar kamu merenung, kenapa kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini? Ada berbagai macam alasan, bisa karena minat kamu yang berubah-ubah. Tapi tenang aja nih, di video ini Miss Irma akan menjelaskan kepada kamu bagaimana sebaiknya yang bisa kamu lakukan untuk menetapkan tujuan hidup kamu. Nah, sebelumnya yang baru nonton video-video dari Miss Irma, perkenalkan ya, Miss Irma adalah salah seorang pendidik di sebuah sekolah di Bali. Nah, dari video ini kalau kamu suka, please subscribe. Nah, kita balik lagi ya ke video ini. Dan mungkin aja untuk mengurangi keraguan kamu atas masa depan kamu. Sampai 10 tahun deh. Pikirin aja minat dan bakat kamu. Kadang-kadang nih, kita masih nggak tahu sebenarnya minat kita itu apa. Dan terus coba-coba aja. Jangan sampai kamu terus coba-coba aja trial and error. Ntar kebanyakan errornya. Atau kamu cuma ngikutin teman-teman kamu aja. Atau bisa jadi kamu hanya ngikutin keinginan orang tua kamu. Karena kamu nggak tahu pasti minat kamu dan potensi kamu. Nah, terus kalau ada yang sedikit aja kelihatan menarik, terus kamu buru-buru pindah. Terus pindah haluan. Pokoknya kamu gampang banget terpengaruh. Nah, perubahan kepengaruh ini bisa aja positif, bisa juga negatif. Tapi kalau banyak yang negatif, buat kamu terus kamu coba-coba terus, malah rugi waktu dong. Nah, kalau begini, misalnya seperti ini nih, kamu saat ini lagi suka otomotif, terus lagi udah seneng banget nih, terus paham udah mulai sedikit-sedikit tentang otomotif, tiba-tiba teman kamu ada yang utak-atik HP, kayaknya digital juga oke, atau apalah, nggak taunya setelah kamu lihat teman kamu oke, kamu ikut pindah. Kamu berhenti di otomotif, kamu ikut-ikutan di digital. Kamu pindah haluan. Kamu juga nggak tahu nih, ternyata di tengah jalan lagi ada lagi yang menarik. Nah, kalau kamu dalam situasi itu, harapan kamu itu apa? Nah, kalau kamu buat yang masih galau dan ragu, video ini cocok buat kamu. Ingat, tonton terus videonya ya dan disimak supaya kamu dapat menjalani hidup dengan lebih berkualitas. Karena pelajaran tentang hidup itu nggak ada di sekolah. Nah, jadi kita akan mulai aja ya dengan pertanyaan, apakah berganti-ganti minat itu wajar nggak sih? Ya, gonta-ganti itu sih emang wajar. Jadi nggak usah ngerasa nggak normal, atau merasa minder, atau merasa bersalah sama diri sendiri. Jadi sering pertanyaan dalam diri adalah, kenapa galau ya? Kenapa nggak komit sih sama diri sendiri? Nah, ini akan membuat kamu menjadi selalu ragu dalam mengambil keputusan dalam hidup kamu. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu dulu, kenapa sih minat orang itu bisa berubah-ubah? Yang pertama, karena adanya informasi dan pengetahuan yang baru. Contohnya, ketika kecil, dulu, kalau kamu mau ditanya cita-cita kamu mau jadi apa? Terus coba pikirin deh, sampai sekarang masih nggak cita-cita itu? Kayaknya sih banyak yang nggak masih ya. Karena waktu kita kecil, berapa banyak sih yang kita tahu, pengetahuan kita juga terbatas. Coba dibandingkan dengan sekarang, tentu berbeda. Dan setiap kita naik jenjang pendidikan,
Pasti kita memiliki cita-cita dan minat yang berbeda-beda. Pokoknya, setiap melewati jenjang, kita akan bertemu dengan hal-hal yang baru. Nah, tapi itu memang kita harus tahu juga bahwa pengetahuan baru itulah gunanya sekolah. Karena ngapain juga sekolah kalau kita nggak punya pengetahuan yang baru. Nah, terus misalnya nih, kalau dulu mungkin kamu nggak bisa bahasa Inggris. Terus makin lama, terus kamu jadi tambah pintar. Apalagi kalau nonton video Miss Irma, kamu jadi tambah pintar. Terus yang anak-anak kelas di Miss Irma juga tambah pintar juga buat bikin-bikin video. Dan les-les digitalnya juga, aplikasi digitalnya juga makin oke. Makin lama makin pintar nih. Nah, jadi keinginan atau suatu pekerjaan atau sekolah menjadi berubah juga. Nah, itu juga harus diapresiasi ya. Karena kalau nggak punya keahlian baru itu, berarti kamu nggak berkembang. Nah, jadi nggak usah ngerasa galau. Karena ini adalah pertanda bagus. Karena ini artinya kamu berkembang. Alasan lainnya adalah kedua, yakni prioritas kita tuh sering berubah. Seiring dengan bertambahnya usia, biasanya sih prioritas kita tuh berubah. Mungkin kalau dulu kita pengen punya pacar yang kaya lah, yang keren lah, yang mapan lah. Terus mungkin seiring waktu jadi berubah. Pengen punya pacar yang setia, punya pacar yang pintar lah, dan lain-lain. Tergantung dari perkembangan pengetahuan kamu sendiri. Kalau dulu mungkin punya pacar yang eksis itu keren. Terus sekarang berubah kan pikiran kamu? Misalnya nih, kalau zaman dulu punya waktu luang yang banyak, pengennya kemana-mana terus sama pacar. Terus nempel, tapi mungkin kalau sekarang ketika kamu udah mulai sibuk, terus prioritas kamu jadi berubah. Malah nggak pengen punya pacar yang ngikutin kamu kemana-mana. Malah bisa jadi kamu jadi kesal karena waktu luang kamu yang udah dikit ditempelin nih sama dia. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana, nggak punya waktu buat nongkrong sama temen, nggak punya waktu buat family time. Terus jadi pemikiran kita itu lebih berkembang seiring dengan waktu dan prioritas kita. Nah, bisa jadi hal-hal yang dulunya nggak penting, sekarang menjadi hal penting. Atau hal-hal yang dulunya kelihatan sepele, mungkin sekarang menjadi hal yang penting buat kamu. Jadi, apa langkah pertama untuk menentukan tujuan hidup? Yang pertama adalah temukan passion kamu. Passion itu apa sih? Passion adalah perasaan kuat terhadap sesuatu. Ada orang demi passionnya bisa melakukan apa saja dan berkorban untuk hal itu. Passion bentuknya bermacam-macam. Ada bisa hobi, bisa pekerjaan, juga adalah sesuatu hal yang pengen banget kamu lakukan. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu passion kamu, maka kamu harus bisa menentukan dulu nih, passion kamu tuh gimana. Caranya cukup mendengarkan isi kata hati diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kalau kamu lakuin, kamu suka banget, kamu bahagia banget ketika melakukannya. Dan saat kamu melakukannya, kamu merasa lebih gampang melakukannya daripada orang. Memang dengan hidup yang dinamis, passion bisa aja berubah-ubah. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, maka kita akan jauh lebih mudah. Alurnya itu sih gampang untuk menentukan. Misalnya nih, ada hobi baru nih. Kemudian, kamu misalnya sukanya masak. Terus ada hobi baru lagi lainnya nih. Misalnya hobi digital. Kamu bisa tentuin nih yang mana yang kira-kira lebih positif dan lebih menguntungkan buat kamu. Terus, kamu pilih deh yang mana. Terus, apakah passion kamu ini sesuai sama hobi yang baru atau hobi yang lama? Tentuin dengan menggunakan kata hati kamu.
Gimana caranya? Kalau menentukan itu, kamu harus langkah demi langkah. Kalau masih juga nggak tahu bagaimana langkah-langkahnya, kamu bisa konsultasikan kepada Miss Irma. Karena Miss Irma udah tahu langkah-langkah ini udah sejak lama sekali. Karena Miss Irma pernah belajar tentang hal ini. Dan selain itu, Miss Irma adalah pendidik yang sudah lebih dari 20 tahun mengajar. Untuk rubrik konsultasi, silakan hubungi langsung di WA yang akan ada di description box. Untuk nomor HP Miss Irma dan nomor konsultasi yang bisa dihubungi. Banyak banget nih anak-anak muda yang udah terbantu dengan bimbingan Miss Irma. Nah, mending kamu keluarin berapa rupiah kan untuk rubrik konsultasi daripada kamu harus coba-coba terus dan salah menentukan hidup kamu. Nanti kamu akan disediakan tes konsultasi dan curhat tentang hidup kamu. Jadi kamu harus tahu kemana langkah yang harus kamu tuju. Terus langkah yang kedua, apakah yang kedua ini juga sama prioritasnya dengan yang pertama? Langkah yang kedua adalah memikirkan benar-benar apa yang harus dikerjakan. Bukan malah galau, tapi benar-benar melakukan dan memikirkan segala dampaknya, efeknya bagi hidup kamu. Caranya nih, kamu harus membaca, menulis, dengar semua yang ingin kamu tuju. Bukan cuma dibiarkan berkeliaran di kepala kamu. Terus kamu nggak mencari sumbernya. Gimana cara menyelesaikan masalah kamu? Ingat, keputusan kamu itu, cara kamu menghabiskan waktu kamu akan menentukan masa depan kamu. Kalau misalnya ada banyak pilihan dan kamu masih ragu-ragu aja, cuman yang pasti, satu, kamu harus bisa mencari yang aman dan peluang kerjanya lebih gede. Jadi coba dulu itu. Kemudian langkah ketiganya adalah menikmati proses. Saat mengambil keputusan, kamu harus bisa menikmati prosesnya. Meninggalkan zona nyaman bukan berarti harus stres ya. Lalu ada pilihan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Dulu ketika bekerja di sebuah perusahaan, di Irma, dan untuk memutuskan menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Namun setelah tahu persis, setelah baca, setelah mendengar, dan ngobrol dengan orang-orang, dan yakin serta memiliki minat, bakat, potensi, dan kemampuan, Irma udah gak ragu lagi untuk memilih jurusan sebagai seorang guru. Dan terus mulai untuk belajar dan lebih melatih diri sendiri. Dan jelas-jelas ya, di awal kita memang harus keluar dari zona nyaman. Senyaman mungkin yang biasanya digaji perusahaan nih. Nah, kemudian dengan zona menjadi seorang wira swasta, karena dulu awalnya Miss Irma jadi guru, tapi adalah guru les. Jadi memang benar-benar harus keluar dari zona nyaman. Tapi kita harus berusaha untuk menikmatinya dan menjalaninya dengan senyaman mungkin. Nikmati jalur dan kecepatan yang kita miliki sambil menetapkan tujuan hidup kita. Jadi, nikmati aja prosesnya. Dan sebenarnya kita bisa melakukan prosesnya dengan baik sehingga juga nyaman untuk diri kita. Nah, sekian video kali ini ya untuk menetapkan tujuan hidup kamu. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.